Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di dunia ini ada tujuannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam rangka agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawaban yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Saya tidak menginginkan rizki dari mereka dan saya juga tidak berharap agar mereka memberikan makanan kepadaku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang Maha memberikan rizki, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Maka ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ketika mungkin di antara kita bertanya-tanya, sebenarnya saya ini hidup di dunia untuk apa? Saya diciptakan untuk apa? Maka jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah secara bahasa dari kata abada ya'budu, ibadatan. Itu secara lughatan itu bermakna al-khudu' wal inqiyad. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan merendahkan diri. Dan ini hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara syariat, ibadah adalah sebuah istilah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Adalah sebuah istilah, ibadah merupakan sebuah istilah, sebuah kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Maka ibadah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada ibadah qalbiyah, ibadah yang dilakukan oleh hati, seperti takut, rasa cinta, rasa harap. Kemudian juga ada ibadah yang bersifat qauliyah, perkataan, lisan, zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan lain sebagainya. Ada juga ibadah yang bersifat fi'liyah, perbuatan anggota badan. Maka tiga unsur ibadah ini menjadi unsur yang harus kita ketahui, dan kita memberikan seluruh unsur ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersifat tauqifiyah. Jadi segala amalan ibadah itu tauqifiyah. Maksudnya apa? Dia hanya berpatokan pada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi segala ibadah, al-aslu fil ibadah al-mamnu'. Jadi asal dari ibadah itu dilarang. Hatta ya'tiya dalil ala tashri'ihi, sampai ada dalil yang mensyariatkan ibadah tersebut. Maka Nabi SAW membuat kaidah, bersabda dalam suatu sabda yang
menjelaskan kepada kita tentang kaidah agama ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan satu amalan yang dia anggap sebagai ibadah, namun ternyata tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, fahuwa raddun, maka amalan tersebut akan tertolak, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Maka syarat diterimanya ibadah ada dua. Pertama, ikhlas, memberikan semua ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah tersebut harus sesuai dengan petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini pentingnya bagi kita untuk mempelajari ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang amal-amal, perbuatan-perbuatan ibadah, dari toharah, dari salat, dari zakat, puasa, haji, jihad, kemudian muamalah, transaksi jual beli, pernikahan, perceraian, dan lain sebagainya. Terus sampai jinayat tentang kriminalisasi dan lain sebagainya. Itu semua dibahas dalam ilmu fikih dan selalu berdasarkan dengan dalil biadillatihi at-tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya rinci. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan, apa saja hukum-hukum yang di sana, berserta dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan juga penjelasan dari para ulama. Kita akan bahas tentang puasa, kemudian salat tarawih yang berkaitan dengan keduanya, kemudian Lailatul Qadar, ya, kemudian i'tikaf, kemudian zakat fitrah, kemudian salat Idul Fitri dan Idul Adha, dan yang berkaitan dengan keduanya tentunya adab-adabnya, tata caranya, dan juga kita akan membahas tentang udhiyah, yaitu kurban, menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Insyaallah itu akan kita bahas secara runtut. Silahkan jamaah semuanya, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, menyimak video-video kami. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi Anda semua yang menyimak kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rizki yang halal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Demikian muqaddimah pada kesempatan kali ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.